Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota yang pertama Fancy Levi Zahra dengan NIM 191141006, yang kedua Seftiani Firdausi dengan NIM 191141020, yang ketiga Nida Nur Hasanah dengan NIM 191141021, yang keempat Nur Arifah dengan NIM 191141028, yang kelima Nadia Yulaina Nurcita S dengan NIM 191141041, dan yang terakhir Umi Afifah Yeni Asari dengan NIM 191141045. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Seperti yang kita ketahui bahwa otak merupakan salah satu organ yang sangat penting demi keberlangsungan hidup manusia. Tanpa adanya otak, tentu manusia akan sulit mengalami kehidupan sehari-harinya. Namun kita juga ketahui bersama bahwa kehidupan juga tidak selalu berjalan dengan lancar. Tentu akan ada permasalahan atau kecelakaan yang mengiringinya. Demikian juga dengan kondisi otak manusia, bahwa otak juga bisa mengalami cedera kepala atau trauma kapatis, atau biasa disebut dengan dislokasi otak. Nah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan terkait dislokasi otak pada pengidap skizofrenia. Nah, untuk yang pertama tentang metode akan dijelaskan oleh Mbak Seftiani Firdausi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Afifah telah menyediakan waktunya. Baik, di sini saya akan membacakan atau menjelaskan sedikit tentang metode apa aja yang kita gunakan. Jadi metode kali ini kita menggunakan pengumpulan datanya itu penyusunan makalah library research atau studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan teori dari berbagai buku sebagai sumber referensi serta jurnal dan artikel yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan selanjutnya juga saya akan menjelaskan tentang pengertian apa sih yang dimaksud dengan dislokasi otak gitu. Jadi dislokasi otak adalah dislokasi yang terjadi saat kepala mengalami cedera akibat benturan sehingga menyebabkan gangguan fungsi otak. Beberapa kondisinya diantaranya seperti luka memar, bengkak, pendarahan hingga gagar otak, tergantung seberapa parah benturan yang dialami gitu. Terus berdasarkan Advanced Trauma Life Support atau ATLS tahun 2004, klasifikasi berdasarkan mekanismenya cedera kepala dibagi menjadi cedera kepala tumpul dan cedera kepala tembus gitu. Terus pasca mengalami cedera kepala itu dapat mengakibatkan kerusakan kemampuan kognitif, yaitu berupa gangguan tingkah laku, tidak dapat mengendalikan emosi, dan berkurangnya kemampuan untuk berpikir dan berkonsentrasi, serta mengalami gejala fisik meliputi kayak gangguan tidur, lambat melakukan aktivitas, dan susah untuk berbicara. Dan setelah pasca cedera kepala tidak dapat penanganan segera, maka akan mengakibatkan atau timbulnya gangguan-gangguan penyakit pada otak gitu, dan berimbasnya kepada tingkah laku. Dan salah satu penyakit yang disebabkan oleh cedera otak tuh biasanya, dan bukan biasanya ya, dan di sini kita mengambilnya itu gangguan psikosefrenia. Dalam buku biopsikologi, psikosefrenia itu berarti terbelahnya fungsi psikis. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya terkait klasifikasi cedera kepala dan pengertian terkait gangguan skizofrenia akan dijelaskan oleh Mbak Ica. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Afifah. Berdasarkan Advanced Trauma Life Supports atau ATLS tahun 2004, klasifikasi berdasarkan mekanismenya, cedera kepala dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ialah cedera kepala tumpul,
biasanya disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor atau jatuh ataupun terkena pukulan benda yang tumpul. Yang kedua ialah cedera kepala tembus, biasanya disebabkan oleh luka tusukan atau luka tembak. Lalu selanjutnya gangguan skizofrenia. Skizofrenia berarti terbelahnya fungsi psikis dan termasuk dalam gangguan psikis berat. Survei yang telah dilakukan pada beberapa negara memiliki laju insiden per tahun skizofrenia antara 0,1 sampai 0,4 per 1000 populasi. Seseorang yang mengidap skizofrenia mengalami disfungsi pada otaknya. Seringkali penderita yang mengidap penyakit ini melakukan hal yang tidak biasa seperti duduk berjam-jam tanpa gerak, berbicara sendiri, dan sering menunjukkan posisi yang aneh. Cukup, selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Terima kasih Mbak Ica. Kemudian terkait gejala positif dan negatif pada gangguan skizofrenia akan dijelaskan oleh Mbak Ida. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Viva yang telah memberikan saya waktunya untuk menjelaskan terkait gejala positif dan negatif dari seseorang punya skizofrenia. Yang pertama, ada delusi di bawah kontrol, misalnya ayahku membunuhku, dan delusi grandeur atau kemegahan, misal orang yang mengaku dirinya Tuhan. Nah, yang kedua ada halusinasi. Yang ketiga ada afek yang tidak pas, yaitu ketidakmampuan untuk bereaksi dengan emosionalitas yang pas terhadap kejadian positif dan negatif. Yang keempat ada pembicaraan tidak terorganisasi, pikiran yang tidak logis, asosiasi ide-ide yang aneh, dan percaya pada kekuatan supernatural. Yang keempat ada perilaku yang ganjil, seperti kesulitan dalam melakukan tugas sehari-hari, memiliki hipnobeban. Contoh gejala negatif diantaranya ada pendataran afektif, yaitu ekspresi emosional, volisi, yaitu berkurang adanya motivasi, katatonia, yaitu tidak bergerak, seringkali dalam posisi aneh dan dalam waktu yang lama. Di antaranya faktor penyebab skizofrenia yaitu yang pertama, umur 25-35 tahun kemungkinan beresiko 1,8 kali lebih besar menderita skizofrenia. Yang kedua, laki-laki 72% dengan kemungkinan laki-laki beresiko 2,37 kali lebih besar mengalami kejadian skizofrenia dibandingkan perempuan. Yang ketiga, jumlah yang tidak bekerja adalah sebesar 85,3%, hingga orang yang tidak bekerja kemungkinan mempunyai resiko 6,2 kali lebih besar menderita skizofrenia dibandingkan yang bekerja. Yang keempat, ada hipotesis dopamin menyatakan bahwa skizofrenia disebabkan oleh aktivitas pada jaras dopamin muscle limbik yang berlebihan. Terima kasih. Saya balikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Nida atas penjelasannya. Kemudian selanjutnya terkait contoh kasus akan dijelaskan oleh Mbak Arifah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasusnya. Pasien skizofrenia tersebut bernama Lena. Dia dirawat di rumah sakit selama 2 tahun lamanya. Perilaku yang dianggap aneh sudah mulai terlihat saat dia masih remaja. Dan setelah menikah, suami dari Lena sering memergoki dirinya berdiskusi lama dengan orang yang tidak ada. Suaminya juga pernah menemukan Lena dalam keadaan postur yang ganjil sambil menatap udara yang kosong. Ketika suaminya memindahkannya, Lena bukannya menolak tetapi malah menunjukkan waxy flexibility, yaitu bereaksi seperti manekin. Lena didiagnosis menderita skizofrenia with katatonia atau skizofrenia dengan katatonia, yaitu skizofrenia yang ditandai oleh periode imobilitas dan waxy flexibility yang cukup lama. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Arifah atas penjelasannya. Kemudian yang terakhir terkait kesimpulan dan saran yang dijelaskan atau disampaikan oleh Mbak Nadia. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, terima kasih Mbak Afifah. Selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi hari ini tentang dislokasi otak. Jadi dislokasi otak ini dapat disebut juga sebagai cedera kepala, di mana hal ini merupakan kerusakan yang mempengaruhi struktur dalam otak manusia. Bahkan dapat mengakibatkan kerusakan kognitif yang berupa gangguan tidur, kemudian gangguan tingkah laku, terus pengendalian emosi, berkurangnya kemampuan berpikir dan konsentrasi, seperti lambat melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Kemudian dislokasi otak ini merupakan salah satu dari gangguan psikiatrik, dan adapun gangguan psikologis yang disebabkan karena cedera otak ini adalah gangguan skizofrenia ini sendiri. Jadi salah satu penyebab skizofrenia itu adalah adanya gangguan pada otak. Dan beberapa peneliti mengatakan bahwasanya skizofrenia ini disebabkan karena ketidakseimbangan kimiawi otak. Nah, saran dari kelompok kami, ya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wahid Mustafa, Sarjana Psikologi Psikolog, selaku dosen yang mengampu mata kuliah biopsikologi dan telah membimbing kami selama 1 semester ini. Dan kami selaku penyusun menyadari bahwasanya membuat jurnal ini kami kurang mendalami terkait dengan dislokasi otak terhadap pengidap skizofrenia. Sehingga penulis berharap untuk penulis selanjutnya bisa lebih baik lagi, lebih mendalami lagi, kemudian lebih fokus, dan agar bisa difahami secara umum atau secara luas. Dan judul-judulnya dapat dikembangkan seluas-luasnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kelebihan datangnya dari Allah dan kekurangan dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kesehatan senantiasa mengiringi kita dimanapun dan kapanpun. Semoga presentasi ini bermanfaat dan diberikan keberkahan. Untuk tanya jawabnya bisa dilanjutkan nanti, bisa kita diskusikan bersama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.